Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zen Firdaus Arizal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini akan saya ajak untuk memahami sebuah resensi. Apa itu resensi? Apa itu ulasan nilai suatu karya? Tentu saja kalian pernah membaca sebuah buku, pernah melihat film, pernah melihat drama, pernah melihat pertunjukan. Setelah kalian melihat semua itu, tentunya ada komentar atau ada kritik dari kalian. Kritik itu bisa saja membangun, bisa saja kritik itu menjatuhkan. Ada kritik yang positif, ada kritik yang negatif. Di dalam mengapresiasi sebuah karya sastra atau karya-karya yang lain, kita harus berpijak pada sebuah ilmu atau pedomannya. Nah, disitulah kita akan memahami bagaimana kita menilai sebuah karya sastra lewat sebuah resensi. Maka dari itu, simaklah video ini, semoga dapat bermanfaat. Di dalam video ini akan saya bahas 3 hal penting mengenai ulasan nilai suatu karya. Yang pertama ada pengertian dan jenis teks ulasan. Yang kedua, aspek penting teks ulasan. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Kita awali dengan pengertiannya, dan nanti akan kita pahami apa itu teks ulasan, apa itu resensi, apakah itu merupakan sinonim atau 2 hal yang berbeda. Teks ulasan merupakan karangan atau tulisan berisi ulasan, pertimbangan, pembicaraan suatu karya, entah karya sastra, non-sastra, film, atau drama. Teks ulasan sering disiarkan di media massa seperti surat kabar atau majalah dan media elektronik lainnya. Teks ulasan bertujuan menyampaikan informasi kepada pembaca tentang sebuah karya, itu patut mendapat apresiasi atau tidak. Oleh karena itu, pembuat teks ulasan harus membaca buku dulu, harus menonton film dulu, baru dapat membuat sebuah ulasan. Teks ulasan terdiri atas beberapa bentuk. Bentuk teks ulasan antara lain membahas ulang karya, entah itu buku fiksi dan lain-lain. Teks ulasan karya tulis, ya, teks ulasan yang khusus karya tulis seperti buku, novel, dan lain-lain, itu disebut dengan istilah resensi. Nah, apakah kalian sudah mendengar apa itu resensi? Apakah sudah pernah membuat resensi? Kita ketahui adalah mengulas sebuah karya sastra yang berbentuk tulisan. Nah, tujuannya apa ketika kita membuat resensi, membuat teks ulasan? Agar pembaca mengetahui nilai dari sebuah karya sastra terkait layak atau tidaknya untuk dibaca atau ditonton, sehingga manfaat dari teks ulasan ini mempengaruhi pembaca atau penikmat untuk membaca atau tidak, untuk menonton atau tidak. Selanjutnya akan saya jelaskan jenis-jenis teks ulasan. Ada 3 jenis. Yang pertama, teks ulasan informatif, berisi gambaran singkat, umum, dan padat mengenai sebuah karya sastra. Teks ulasan ini tidak menyampaikan secara semua isi dari karya, tetapi memakan sebagian saja yang dianggap penting. Teks ulasan ini menekankan kelebihan atau kekurangan dari sebuah karya sastra. Yang kedua, teks ulasan deskriptif, merupakan gambaran teks ulasan secara detail atau lengkap. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait manfaat penting dari sebuah karya sastra. Jadi semua bagian dari karya sastra itu ditulis. Misal kalau buku tebal, bukunya berapa, jumlah halamannya, kualitas buku, enak dibaca apa tidak, membuat mata lelah apa tidak. Ini merupakan teks ulasan deskriptif. Ada teks ulasan kritis, hanya menyampaikan hal-hal yang sangat penting.
Berisi ulasan terperinci sebuah karya sastra mengacu pada pendekatan ilmu pengetahuan. Teks ulasan ini juga dibuat secara objektif serta lebih kritis berdasarkan fakta-fakta di luar karya sastra tersebut. Materi selanjutnya adalah aspek penting teks ulasan. Di dalam teks ulasan biasanya memuat 3 hal ini. Jadi apa yang harus hadir di dalam teks ulasan yaitu identitas karya, sinopsis, dan yang terpenting yaitu nilai karya. Identitas karya bisa memuat judul karya, pengarangnya, penerbit, tahun terbit, tebal buku. Kalau semisal sebuah film bisa judul film, siapa sutradaranya, bagaimana alurnya, dan lain-lain. Ini merupakan identitas karya. Kemudian sinopsis. Sinopsis itu terkait dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam sebuah karya sastra. Kita ketahui unsur intrinsik yang hadir di dalam sebuah karya sastra yang umum, misal tema, penokohan, alur, kemudian latar, sudut pandang, dan amanat. Dan juga terkait dengan unsur ekstrinsik, unsur yang ada di luar cerita di dalam sebuah karya sastra. Dan bagian yang ketiga yang terpenting adalah nilai karya. Nilai karya ini terkait dengan kritik, terkait dengan penilaian sebuah karya sastra. Penilaian itu bisa penilaian positif, bisa penilaian negatif. Kedua penilaian ini sama-sama penting. Kita tidak hanya memuji sebuah karya, tetapi harus bisa menunjukkan kelemahan dari sebuah karya sastra yang nantinya dapat bermanfaat bagi pembaca ataupun penulis, sehingga ada perbaikan terhadap karya sastra tersebut. Selain itu, ada juga keterbacaan, bagaimana cara menulis sebuah karya sastra tersebut, bagaimana bahasa yang digunakan oleh penulis. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Tidak semua teks ulasan itu bagus penulisannya. Ada yang memiliki kekurangan di dalam struktur penulisannya. Yang pertama, kelengkapan struktur teks. Struktur teks ulasan tidak lengkap, misalnya tidak mencantumkan salah satu struktur teks seperti identitas karya yang tidak lengkap, orientasi yang tidak jelas, sinopsisnya yang rancu, sinopsis yang mungkin ditambah atau tidak sesuai dengan ide pokok dari karya sastra. Yang kemudian kejelasan isi, kejelasan penyampaian dalam tulisan, jadi isinya jelas apa tidak. Semisal mengulas sebuah karya sastra tetapi mencampurnya dengan karya sastra yang lain, itu tidak jelas isinya. Kemudian penggunaan bahasanya mudah dipahami atau tidak. Semisal sebanyaknya hadir kata-kata asing, ini biasanya membuat pembaca kurang jelas untuk memahami sebuah karya sastra. Isi teks ulasan juga harus mencantumkan informasi yang sejelas-jelasnya sehingga pembaca itu dapat memahami teks ulasan tersebut dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan baca materi yang bisa kalian download di keterangan video ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.